Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati Allah, segala puji dan puja bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan rahmat bagi umat manusia. Selawat serta salam tersyurah kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menerima wahyu Al-Quran dan menyampaikan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam ini kita bertepatan dengan malam 17 di bulan Ramadan. Sebagian dari kaum muslimin pada malam ini memperingati malam nuzulul Quran. Alhamdulillah, pada malam ini saya diberi waktu 30 menit untuk menyampaikan kisah nuzulul Quran dan kemuliaan Al-Quran. Tapi kalau misalnya dilaksanakan 30 menit, saya takutnya hanya saf depan aja yang akan tinggal untuk sholat tarawih. Oleh karenanya mungkin saya akan meringkas kembali. Alhamdulillah, tawar-menawar dengan pihak panitia, baru dikasih 2 kali kultum, jadi 7 tambah 7 hari 14 menit. Ya mungkin sekitar 20 menit insyaallah. Hadirin wal hadirat jamaah Al-Ihsan yang dirahmati Allah, pada malam nuzul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah, yaitu langit dunia, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam ini termasuk malam yang sangat istimewa dan penuh keberkahan bagi kaum muslimin yang beriman dan mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Al-Quran mengandung ajaran-ajaran yang luhur dan mulia, yang dapat membawa kita ke jalan yang benar dan membimbing kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Turunnya Al-Quran adalah salah satu peristiwa yang paling bersejarah dalam sejarah umat Islam. Al-Quran bukan hanya sebuah kitab suci, tetapi juga merupakan sumber kebijaksanaan, petunjuk dan rahmat bagi kita semua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Surat Al-Bukhan ayat 3. Nuzulul Quran adalah peristiwa monumental yang mengubah arah sejarah manusia. Di dalam yang sunyi di Gua Hira, ditemani oleh gemerlap cahaya bintang yang terang, Allah menurunkan wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada awal dari risalah kenabian, peristiwa ini bukan sekedar momentum transendental bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga awal dari cahaya yang menerangi dunia dengan petunjuk dan hikmah. Salah satu hadis yang meriwayatkan kejadian ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang mengisahkan bagaimana wahyu pertama turun dan reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerimanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum menerima wahyu, Rasulullah SAW mengalami fase persiapan spiritual yang mendalam.
Dalam hadis disebutkan bahwa beliau sering mengalami mimpi-mimpi yang benar, yang tampak seperti cahaya fajar yang jelas. Mimpi-mimpi ini adalah isyarat awal dari Allah bahwa beliau akan menerima amanah besar. Selain itu, Rasulullah SAW mulai merasakan ketertarikan yang kuat untuk menyendiri. Beliau lebih banyak menghabiskan waktu di Gua Hira, bertafakur dan beribadah dalam keheningan malam. Kesunyian dan perenungan ini bukan sekedar mengasingkan diri, melainkan proses persiapan jiwa untuk menerima wahyu pertama. Sebuah persiapan yang menunjukkan bahwa perubahan besar dalam kehidupan selalu dimulai dari refleksi dan pencerahan batin. Hadirin yang dirahmati Allah, di suatu malam di bulan Ramadan, ketika Rasulullah SAW sedang dalam khalwat di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril dengan penuh kewibawaan. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah SAW yang tidak bisa membaca menjawab dengan penuh kebingungan, "Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca." Jibril lalu merangkul beliau dengan memeluknya erat-erat hingga merasa dadanya terasa sesak. Lalu melepaskannya dan kembali memerintah, "Iqra." Rasulullah SAW kembali menjawab bahwa beliau tidak bisa membaca. Peristiwa ini berulang hingga 3 kali sampai akhirnya Jibril menyampaikan firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allamal bil qalam, yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menegaskan bahwa ilmu dan wahyu adalah kunci peradaban. Perintah membaca dalam ayat pertama menunjukkan bahwa Islam mengangkat derajat manusia melalui pengetahuan dan pemahaman. Ini adalah awal dari perjalanan dakwah yang akan mengguncangkan dunia. Setelah menerima wahyu pertama, Rasulullah SAW pulang dalam keadaan gemetar. Hatinya dipenuhi rasa takut dan kekaguman yang tak terkira. Dengan lembut beliau meminta Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk menyelimuti dirinya, mencari ketenangan di samping wanita yang dia cintainya, yang telah menjadi sahabat dan pendukung setia dalam setiap langkah hidupnya. Khadijah dengan kelembutan dan kebijaksanaannya yang luar biasa menenangkan Rasulullah SAW dengan kata-kata yang penuh cinta dan kepercayaan. "Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Engkau selalu menyambung silaturahmi, penolong orang yang lemah, memberi kepada yang tidak punya, memuliakan tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah." Dan ini sebagai yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam momen ini, Khadijah menjadi pelabuhan ketenangan bagi Rasulullah SAW, mengingatkannya akan kebaikan dan kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Dengan sentuhan lembut dan kata-kata yang penuh kasih, Khadijah menguatkan hati Rasulullah SAW, membuatnya siap untuk menerima tugas besar yang telah Allah berikan kepadanya. Kata-kata Khadijah radhiyallahu anha bukan sekedar penghiburan, melainkan juga pengakuan atas karakter Rasulullah SAW yang luhur. Inilah keyakinan bahwa seseorang yang memiliki kebaikan dan ketulusan dalam hidupnya akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, keesokan harinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengajak Rasulullah SAW menemui
Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang memahami kitab-kitab terdahulu. Setelah mendengar kisah Rasulullah SAW, Waraqah berkata, inilah namus, yaitu wahyu yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Aku berharap bisa hidup lebih lama agar dapat membantu ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW terkejut dan bertanya, apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, iya, karena setiap nabi yang membawa risalah pasti dimusuhi oleh kaumnya. Jika aku masih hidup pada saat itu, aku akan membantumu dengan segenap kekuatanku. Ucap Waraqah. Ini menjadi isyarat bahwa jalan kenabian bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan penuh ujian dan tantangan. Setiap kebenaran akan diuji dan setiap risalah akan menghadapi perlawanan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wahyu kedua dan perintah dakwah. Setelah turunnya wahyu pertama, ada masa di mana wahyu sempat terhenti untuk beberapa waktu, hingga suatu ketika Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya duduk di antara langit dan bumi. Rasa gentar kembali meliputi beliau, dan beliau pun pulang ke rumah dalam keadaan menggigil, meminta untuk diselimuti. Saat itu turunlah wahyu kedua, yaitu Al-Mudassir. Hadirin yang dirahmati Allah, dengan ayat ini, ayat Mudassir ini, ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Wa siyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Wa rajza fahjud, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dengan ayat ini Rasulullah SAW mendapatkan perintah untuk mulai menyampaikan dakwah kepada umat manusia. Tidak lagi hanya merenung dan mempersiapkan diri, kini saatnya menyampaikan kebenaran kepada dunia. Jamaah yang dirahmati Allah, kisah nuzul Quran dan wahyu pertama bukan hanya sejarah, tetapi juga pelajaran bagi setiap muslim. Ada beberapa refleksi yang bisa kita ambil. Yang pertama, pentingnya persiapan spiritual. Sebelum menerima wahyu, Rasulullah SAW telah melalui fase perenungan dan ketenangan batin. Ini mengajarkan bahwa setiap perubahan besar dalam hidup membutuhkan persiapan jiwa dan kedekatan dengan Allah. Yang kedua, ilmu sebagai cahaya peradaban. Wahyu pertama yang turun mengandung perintah membaca, menandakan bahwa ilmu adalah kunci kebangkitan peradaban. Islam adalah agama yang mendorong pemahaman, pembelajaran, dan penelitian. Dukungan dalam dakwah, peran Sayyidah Khadijah radhiyallahu an dalam menenangkan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa dalam setiap perjuangan, dukungan dari orang-orang terdekat sangatlah penting. Sebuah perjuangan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi membutuhkan kekuatan dari lingkungan yang baik. Kemudian setiap kebenaran akan diuji. Waraqah bin Naufal telah memperingatkan Rasulullah SAW bahwa setiap nabi yang membawa risalah pasti akan menghadapi penentangan. Ini mengajarkan bahwa dalam menyuarakan kebaikan dan kebenaran, kita harus siap menghadapi tantangan. Kemudian bangkit dan bertindak. Wahyu kedua mengajarkan bahwa Islam bukan hanya agama untuk direnungkan, tetapi juga untuk diamalkan dan disebarkan. Setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebaikan dan memperjuangkan keadilan. Nuzulul Quran adalah cahaya yang terus menerangi perjalanan hidup umat manusia. Dari kisah ini kita belajar bahwa dalam setiap perubahan besar ada perenungan, ada ujian, dan ada keberanian untuk melangkah. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari cahaya itu, meneruskan risalah kebaikan di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, turunnya Al-Quran membawa kemuliaan bagi umat. Pertama, Al-Quran membawa cahaya kebenaran dan petunjuk bagi kita.
Dalam kegelapan, kebodohan, dan kesesatan, Al-Quran menjadi cahaya yang menerangi jalan kita menuju kebenaran dan keselamatan. Yang kedua, Al-Quran membawa rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan Al-Quran kita dapat merasakan kasih sayang Allah dan memperoleh keberkahan dalam hidup kita. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang maha mulia. Oleh karena itu, Allah akan memuliakan, mengangkat derajat dan memberikan keutamaan kepada segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan Al-Quran. Sebagaimana contohnya, ketika Al-Quran berhubungan dengan malaikat, malaikat adalah makhluk Allah yang jumlahnya sangat banyak dan memiliki tugas masing-masing. Namun di antara seluruh malaikat, malaikat Jibril alaihissalam menepati kedudukan yang paling mulia. Ia dikenal sebagai pemimpin para malaikat dan diberi gelar Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hatimu Muhammad, agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Surat Asy-Syura ayat 192 sampai 194. Kemuliaan malaikat Jibril tidak lain karena tugas agung sebagai perantara turunnya Al-Quran dari Allah kepada Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dan keterlibatan dengan Al-Quran menjadi sebab utama kemuliaannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu banyak lagi contoh-contoh yang orang dekat-dekat dengan Al-Quran. Sebagai contoh berikutnya, dengan hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus Allah, Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul yang paling mulia dan menjadi pemimpin para Nabi, sehingga beliau digelar sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang berhubungan dengan Al-Quran tentu banyak tempat. Banyak lagi tentang dengan tempat Mekah Al-Karamah meraih kedudukan sebagai kota paling mulia di muka bumi karena menjadi saksi tempat Allah pertama kali menurunkan Al-Quran. Kemudian juga berhubungan dengan waktu. Di antara 12 bulan dalam setahun, bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Kemuliaan Ramadan tidak terlepas dari peristiwa turunnya Al-Quran yang dikenal dengan istilah Nuzulul Quran, yaitu malam yang kita peringati hari ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang disebut dengan Sayyidul Syuhur, pemimpin seluruh bulan. Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Syahrul Maghfirah, bulannya ampunan. Semua julukan ini menegaskan bahwa kemuliaan Ramadan adalah kaitan erat dengan Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu banyak sekali yang berhubungan dengan Al-Quran, lalu Allah akan angkat derajatnya. Ketika Al-Quran berhubungan dengan manusia, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini menegaskan bahwa kita tidak mengukur kemuliaan seseorang dari harta, jabatan, atau keturunan, melainkan dari kedekatan individu tersebut dengan Al-Quran, baik itu dengan membaca, menghafal, memahami, mengajarkan, atau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah jalan menuju kemuliaan sejati di sisi Allah. Oleh karena itu, jika kita ingin menjadi mulia, usahakan harus dekat dengan Al-Quran. Minimal jangan pernah lewatkan sehari pun tanpa membacanya. Seluruh uraian yang kita bicarakan tersebut membuktikan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan segala sesuatu yang terpaut dengan Al-Quran. Mulai dari malaikat yang membawanya, nabi yang menerimanya, tempat dan waktu turunnya, hingga umat dan setiap individu yang menjaganya. Pelajaran besar yang dapat kita ambil dari hal ini adalah jika kita ingin hidup mulia, maka jangan pernah jauh dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat setia, bacaan harian, penenang hati, dan pedoman hidup.
usahakan tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran, dan alangkah indahnya jika kita mampu menghafal setiap baitnya serta mengajarkannya kepada orang lain. Dengan begitu, Al-Quran menjamin hidup kita pasti akan meraih keberkahan dan kemuliaan. Semoga kita semua tergolong ke dalam orang-orang yang dekat dengan Al-Quran dan mendapatkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.